utara selatan, bingung keluar bingung di dalam, ke atas bingung ke bawah, di mana-mana selalu bingung, karena bingungnya di bawah-bawah, karena bingungnya. Benar Pak? Iya enggak? Kalau walinya Allah kemana-mana selalu melihat Allah, mendengar Allah, merasa bersama Allah. Hari urang kemana-mana keharap bingung, katukang bingung, kemana-mana bingung, di masjid bingung, di majelis zikir bingung. Kepada Allah sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada paduka alam baginda habibana wa nabiyana kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, segenap keluarga besar beliau, para tabi'in wa tabi'at, juga kita selaku umatnya yang akhir zaman. Semoga menjadi umat yang selalu dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat akhir zaman ini merupakan salah satu umat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kita tidak pernah melihat wajahnya Rasul, kita tidak pernah berjabat tangan dengan Rasul, kita tidak pernah kumpul bersama dengan Rasulullah, tapi terbukti malam hari ini kecintaannya seluruh jamaah bil khusus Sahibul Bait mampu mengumpulkan kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi semoga kau dan aku menjadi orang-orang yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para asyatid wal asyatizah, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah sipil maupun militer, bil khusus yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, Sahibul Jihad, Sahibul Bait, Bapak Haji Tarim beserta dengan putranya selaku pimpinan Majelis Zikir Al-Mubarak Jailani, yaitu Al-Ustadz Hendi, beserta dengan tim Hadrah Al-Mubaraknya. Kita doakan semoga diberikan oleh Allah kesehatan panjang umur, dimustajabkan doa-doanya, apa yang menjadi rencananya disukseskan oleh Allah. Dan juga yang sangat saya cintai, saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, orang tua kita bersama yang baru saja memberikan ilmu dan tausiahnya untuk kita, Al-Mukarramah Ibunda Siti Hajah Badriyah beserta dengan Abah Haji Abdul Rojak, berikut santri jamaahnya beliau, pecintanya, ditambah-tambah oleh Allah kesehatan panjang umur, dimustajabkan doanya, segala hajat dan rencananya disukseskan berada dalam pembelaan Allah. Segenap para imam-imam manaqib, para kiai, para tokoh, para sepuh, para bini sepuh, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Kadus, juga termasuk Bapak DKM Masjid Hidayatul Jannah, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takdim saya kepada semuanya. Terlebih yang teramat spesial seluruh jamaah manaqib yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah malam ini hadir ke tempat ini. Semoga datang membawa berkah, pulang ke rumahnya masing-masing membawa berkah dari Allah, kabul hajat, kabul maksud, diberikan sehat yang barokah, umur yang barokah, dan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Manjapar, lanjut Manjapar. Alhamdulillah sehat sadayana jamaah ya. Bisa ketemu silaturahmi, uing tambah lintuh wae ya datang tadi. Loba teh ngadahar bakakak guys. Alhamdulillah.
Hanya dua saja yang ingin saya sampaikan, warisan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau dan aku sama-sama mencintai Rasulullah, mari dua ini kita jaga bareng-bareng. Betul ya? Apa yang pertama yang kita jaga adalah Islam. Islam ini ada karena adanya baginda Rasul. Lalu ada apa di dalam Islam? Di dalam Islam itu ada tuntunan. Di dalam Islam di situ ada akhlak. Betul apa tidak? Simbol-simbol daripada Islam salah satunya adalah masjid. Itu simbol. Maka ketika satu kampung masjidnya penuh, ini pertanda kampung itu Islamnya makmur. Beda jeung di lembur uing, encan. Betul apa tidak? Yang kedua, contohnya apa? Simbolnya Islam itu ya ini malam ini adalah majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir. Kalau masjid atau majlis zikir ini gemar didatengin oleh umat, dikunjungin oleh umat, ini pertanda Islam itu di daerah itu adalah makmur. Karena di bulan Rabiul Awal, selain kita ini memperingati lahirnya baginda Nabi dan juga memperingati wafatnya Nabi, di situ juga ada satu peristiwa besar, yaitu hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibangun yang pertama kali oleh baginda Rasul adalah masjid. Lalu ada apa Kiai di dalam masjid? Di dalam masjid ada ulama. Kira-kira kalau masjid nggak ada kiainya, nggak ada gurunya, nggak ada ustadznya, berantakan apa enggak? Berantakan apa tidak? Berantakan. Di dalam masjid wajib ada kiai, di dalam masjid wajib ada guru. Karena kita mengerti sholat ngadep kiblat, tentunya ada guru yang mengajarkan. Bayangin lamun eueuh guruna jika na sholat kamana wae karep masing-masing. Betul apa betul? Di dalam masjid ada ilmu. Betul apa tidak? Di dalam majlis taklim, majlis zikir, di situ ada ilmu. Dan selamatnya orang itu tentunya harus dengan ilmunya. Kamu ingin sukses, maka carilah ilmu kesuksesan. Kamu ingin kaya, maka carilah ilmu kekayaan. Kamu ingin selamat di akhirat, maka carilah ilmu akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dua kesatuan ini tidak boleh kita pisahkan. Satu adalah guru, yang kedua adalah ilmu sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kau dan aku akan mengerti bagaimana menjadi hamba yang baik, bagaimana menjadi hamba yang dicintai oleh Allah tanpa ada ilmu dan guru yang menuntunnya? Betul apa betul? Makanya ujian terberat bagi kita jamaah manakib ini kan orang jijik gabun, udah tahun jebot ini ikut pikiran. Bener apa benar? Dari zaman Avanza belum lahir, Fortuner belum lahir, Pajero belum lahir, Avanza belum lahir, orang Cijingga sudah terlebih dulu menjadi orang-orang yang berzikir bersama kepada Abah Yai Junaidi Al-Bajali. Jadi dibandingkan dengan Fortuner, umurnya tuaan orang Cijingga. Betul apa tidak? Tuaan jamaah manakib. Namun ujian bagi kita wahai jamaah, ketika kita sudah mulai pikir di sini, kadang rasa ini kita suka salah. Betul apa tidak? Merasa jadi orang yang banyak wiridan, merasa orang yang sudah bisa ngaji, merasa jamaahnya banyak, merasa diikuti orang.
merasa punya pengaruh, merasa menjadi orang yang bisa istiqomah. Kita harus bisa membedakan. Setan ini mengelabuhi umat manusia begitu tipis, betul apa tidak? Begitu halus. Contoh, uing mah alhamdulillah kiai, unggal poe ngaji teh teu pernah eureun. Kaditu kadieu uing istiqomah. Nah, uingnya ini, akunya ini, padahal kita jelas kita bisa bergerak digerakkan oleh, kita bisa melangkah dilangkahkan oleh Allah, bahkan mulut ini bisa mengucap la ilaha illallah tanpa ada bantuan Allah. Kita tidak akan mungkin bisa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Nah, di sini kita harus hati-hati. Makanya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nandang berbicara bukan berarti orang yang paling mulia. Nandang berbicara bukan berarti merasa diri yang paling hebat. Aku berbicara bukan berarti aku sudah bisa melewati itu. Namun dengan adanya silaturahim, berkumpul mengadakan majlis-majlis seperti ini, semoga bisa menjadi tuntunan agar aku dan kamu menjadi orang yang selamat kepada Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Setan, iblis adalah makhluk yang istimewa. Ribuan malaikat belajar kepada iblis. Jadi sebelum ada torekoh Qadiriyah, sebelum ada torekoh At-Tijani, sebelum ada torekoh apa saja di dunia ini, iblis telah terlebih dahulu membuat torekoh. Betul apa enggak? Torekoh apa? Ya torekoh iblis, torekoh setan. Betul? Sampai iblis itu bisa naik ke alam malakut, naik lagi ke alam jabarut, dan selanjutnya dia kenal kepada Allah. Hanya satu kekurangan iblis, apa? Dia tidak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teruskan Al-Mubarak dengan solawatnya, karena solawat ini bagian daripada penawar. Betul apa tidak? Penawar zikir ini panas, wahai jamaah. Betul apa tidak? Ini saya copot sebentar, boleh? Ini dicopot, ini dicopot. Siapa saya? Siapa saya? Gamis dicopot. Siapa? Bapak Nabil. Betul apa tidak? Bapak Nabil. Tapi ketika ini dipasang, diuk nata dina kieu berubah jadi kieu. Bukan begitu Anjapan? Iya apa tidak? Ini kalau nggak bisa penawarnya dengan sholawat, merasa kita ini ada laulaka, kata bunda tadi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Justru sorban kebesaran ini yang katanya sunnahnya Rasulullah, bukan menyampaikan tawaduhnya kita kepada Allah, salah-salah kita tergelincir menjadi pengikutnya iblis laknatullah. Na'udzubillahi min. Begitu ini dipasang, beda. Ayah kiai, tangan dicium. Betul apa tidak? Nah, ini makanya dari itu, ayo ramaikan majlis-majlis fikir, ayo ramaikan majlis-majlis taklim, ayo ramaikan masjid. Karena masjid selain daripada di situ ada kiai yang menuntun, ada ilmu bagaimana cara menata diri untuk sampai kepada Allah. Masjid adalah bentuk daripada persatuan dan kesatuan umat Islam. Karena selain masjid yang dibangun oleh baginda Rasul, yang dibangun oleh baginda Rasul adalah apa yang selanjutnya? Menyatukan kaum muslimin antara sahabat muhajirin bersama dengan sahabat ansor. Disatukan di situ, ketemu persislah jika penting iya Pak Haji. Orang Pasir Linus ayah, orang Cijingga ayah, orang mana deh Cibatu ayah, orang Kerawang ada. Inilah majlis zikir yang tadinya kita tidak saling mengenal, yang tadinya kita tidak saling tahu, sehingga satu sama lain di dalam Jami'iyah Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, pimpinan guru besar kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, mampu mersatukan umat dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Ini yang pertama, yang dititip, yang diwariskan, yang harus kita jaga
adalah Islam. Awas, hati-hati ya, kepada guru hati harus selalu baik, harus selalu berprasangka buruk. Apa? Sugan tunduh ngahaja harus berprasangka baik. Ternyata masih ada yang nyaut, berarti tertunduhan, kan begitu. Kalau nggak salah nggak jadi bener, betul apa enggak? Orang itu bisa tahu bener kalau dia salah. Bagaimana bisa membedakan kebenaran kalau tidak pernah melalui salah? Betul apa betul? Maka salah tidak masalah, sing penting ujungnya jadi benar. Ini yang jamaah lakukan, pengabdian kepada guru. Karena yang disebut ngabdi kepada guru tidak mesti harus di pesantren. Betul apa tidak? Karena ada batas-batasnya kita kapan di pesantren dan kapan kita ngabdi kepada guru dengan mengamalkan ilmunya. Nah, jamaah mungkin tidak duduk di pondok pesantren, jamaah tidak kumpul selalu bersama dengan kiai, tapi fatwanya kiai lalu diamalkan di kampung ini. Di Pak Haji Tarim buka majelis zikir, di musola Bapak siapa? Bapak Satim buka majelis zikir, di mana-mana berkumandang majelis zikir, kamu istiqomah, mahabbah di dalamnya. Ini adalah bagian daripada bentuk pengabdian kepada seorang guru. Apa hikmahnya? Ketika guru mendapatkan kemudahan, maka orang yang istiqomah dan mencintainya juga akan kecipratan kemudahan yang sama. Ketika guru mendapatkan kemuliaan, maka santri yang mengikuti di bawahnya akan mendapatkan kemuliaan yang sama. Enak apa tidak ini? Enak apa tidak ini? Jadi nggak ada ruginya jamaah. Ketika kita duduk di majelis manaqib, jangan males ya. Saya ngobrol sama apa itu? Orang kalau tadinya istiqomah, biasa hadir di pengajian, lalu tiba-tiba nggak ada, ini tanda-tanda Pak Haji. Ya bun, tanda-tanda hilang. Tanda-tanda apa? Lengit. Nah, kalau orang ini hilang, disebut ada ya tiada, disebut tiada ya ada. Makanya jamaah mau panjang umur. Ya, ayah mau tanya nih, yang hadir mau panjang umur. Kalau kamu ingin panjang umur, selalu eksis, ya, selalu eksis dalam situasi kondisi apapun. Kalau tadinya biasa duduk manakiban, jangan berhenti kecuali maut memisahkan kita. Setuju apa tidak? Kalau masih ada nyawaan, kalau kita masih bisa ngedit, badan masih sehat, langkahkan selalu terus ke majelis zikir, karena Allah akan mengambil umur seseorang itu tergantung kebiasaannya. Betul apa betul? Kalau bapak dan ibu biasa hadir ke majelis zikir, maka meninggalnya insya Allah akan berada di majelis zikir. Minimal mayatnya akan ramai dengan orang yang berkunjung, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Enak apa tidak kira-kira? Nah, kalau kumpulnya di Al-Jablaliyah, di Tegal Danas, di tempat Uing, maka yang ngelayat kira-kira siapa? Ketika kita meninggal, yang ngelayat siapa? Bener apa bener ini? Kira-kira pilih mana tuh? Bu, Pak, tadinya biasa istiqomah rajin, hilang. Udah alaihim itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, yang masih hidup, iya hidup. Badannya mungkin hidup, tapi kadang-kadang ekonominya hilang. Betul apa tidak? Keberkahannya berkurang, ketenangan dalam hidupnya berkurang. Ya, karena hidup bagaimana kebiasaannya. Betul? Jadi yang disebut panjang umur bukan berarti umurnya silaturahmi ke sini umur 60 tahun jadi 100 jadi 200, bukan jemaah. Yang disebut orang yang panjang umur namanya selalu dikenang walaupun jasadnya tidak ada. Setuju apa enggak begitu? Jadi kalau pengen tahu bagaimana orang ini semasa hidup, ya bapak lihat kuburan. Suka lihat kuburan?
Ada yang didatengin setiap detik itu nggak pernah putus orang datang ke makam itu. Ada nggak? Ada nggak? Ada yang malam Jumat doang? Ada? Atau hari Jumat doang? Ada? Ada yang didatengin setiap hari? Ada? Ada yang nggak didatengin pisan, wala itu kuburan. Sekalinya datang, abah doakan uing isukan rek hajatan. Akur apa akur? Bener apa tidak? Gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya, manusia mati harusnya meninggalkan amal solehnya. Nah kalau bapak di mana-mana ada majelis zikir hadir, di sana hadir, di sana hadir, wallahi demi Allah, kuburan bapak akan selalu harum dengan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Alhamdulillah ya. Kenapa walinya Allah setiap detik kuburannya itu tidak pernah berhenti dikunjungin orang? Karena semasa hidupnya yang ada di dalam hatinya walinya Allah hanya la ilaha illallah. Jadi kemana-mana, ke barat Allah, ke timur, jawab yang kompak biar gak ngantuk. Ke barat, ke timur, utara, selatan Allah, ke atas, ke bawah Allah, keluar, ke dalam, di mana-mana ingat Allah, itulah walinya Allah, itulah. Sekali lagi, ke barat Allah, ke timur Allah, utara, selatan, ke depan Allah, belakang Allah, keluar, ke dalam, di mana-mana mengingat Allah, itulah walinya, itulah walinya Allah. Selalu bawa Allah kemana-mana, begitu jasadnya nggak ada, Allah yang memuliakan. Hari urang sabalikna, ke timur bingung, utara, selatan bingung, keluar bingung, di dalam, ke atas bingung, ke bawah, di mana-mana selalu bingung, karena bingungnya di bawah-bawah, karena bingungnya. Benar Pak? Iya nggak? Kalau walinya Allah kemana-mana selalu melihat Allah, mendengar Allah, merasa bersama Allah. Ari urang kemana-mana, ke hareup bingung, ke tukang bingung, kemana-mana bingung, di masjid bingung, di majelis zikir bingung, bingung ke memikirnya. Betul apa tidak? Kenapa bingung ini ada? Karena bingungnya selalu dibawa ke tempat ngaji, bawa bingung, ke pasar bawa bingung, ke masjid bawa bingung, ke kebun bawa bingung, ojek masih dibawa. Betul apa betul? Jadi kemana-mana bingung, selalu ngikutin, padahal berat, padahal yang namanya bingung gak enak. Tapi kadang kita bingung dibawa-bawa. Untung ada manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Rabbal. Untung ada manakib Syekh Abdul Qadir Jilani sehingga bingung tenang, bingung edan eling, edan ya kelas uing jeung maneh mah saruang geus keur boga duit eling, teu boga duit edan, boga duit usaha lancar eling, usaha macet mending edan eling masih aya eling eling. Nah coba lamun teu dikir edan terus. Betul apa betul? Coba nggak kumpul sama kiai, coba nggak kumpul di majelis taklim, coba nggak kumpul sama ulama, yakin edan stres sih hidup itu. Betul apa betul?
pabrik Toyota aya di dieu, pabrik Honda, mall berdiri terus menerus, diganti lagi, ada apartemen, ada tempat wisata, duit eueuh, usaha macet, stres apa stres? Jadi saya mau tanya, jadi jamaah manakib untung apa enggak nih? Untung apa enggak nih? Nah kalau gitu jawab, di sini untung, di sana, di mana-mana selalu beruntung, di atas untung, di bawah, di luar untung, di mana-mana selalu beruntung, karena kita mau pikir di mana-mana selalu untung, karena kita. Tepuk tangannya dong, alhamdulillah. Jadi jamaah untung jadi kiainya, jadi jamaah untung jadi kiai untung. Kenapa jadi kiainya kiai manakib? Karena di dalamnya ada zikir. Andai kan jadi kiai nggak ikut manakiban, mungkin uing jadi kiai rugi. Betul apa betul? Mau coblak jika burung beok, bisa mematahan batur, tapi bisa ngajalankeun. Betul apa tidak? Ada orang yang tahu banyak ilmu, ada orang yang ahli ilmu. Orang yang banyak ilmu adalah orang yang memiliki banyak pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Tapi jamaah manakib walaupun tidak banyak mengetahui ilmu, dengan mengamalkan seperti ini, kamu adalah orang-orang yang ahli ilmu. Alhamdulillah. Walaupun ayatnya tadi ala bidzikrillah tatmainul, dengan berzikir hati menjadi terus di otak-atik kita can tenang, zikir deui. Malam Selasa pusing, zikir deui. Malam Rebo masih pusing, zikir. Ahli apa ahli jadinya? Ahli. Kenapa? Gak pernah ganti-ganti. Pokoknya ngurusin motor ya motor saja sampai ahli. Betul apa betul? Yang disebut dengan ahli ya berarti paham, bisa bongkar, bisa pasang. Emang ada bengkel bisa bongkar doang atau bisa masang? Bengkel ngawadul ngaranna eta. Betul apa tidak? Mahir, walaupun taunya fadkuruni adkurkum atau inna ma'al usri yusra, di balik sulit akan datang mudah katanya. Betul apa tidak? Malam minggu datang ke Abah, besok masih susah. Minggu harus datang deui, susah kene. Betul apa tidak? Bulan depan datang deui, masih susah. Usri sampai akhirnya tibalah datang pertolongan karena kamu betul apa tidak? Baru hatam. Begitu ditanya sama malaikat, dulu ketika kamu di dunia ngaji apa? Si Unyil jeung si Usra. Ngan dua wungkul eueuh deui. Ngaji naon maneh? Unyil, Usra. Usri, Yusra. Susah menjadi mudah. Siapa contohnya? Bapak Haji Tarim. Tepuk tangan dong. Dulu Mang Gomen tukang boboko. Eta usri apa lain dah? Susah. Mang Gomen, beda. Keliling bari nanggung bakul, pasir kunci, Cibatu dikelilingin. Ayeuna Mang Gomen ganti dari Bapak Haji Tarim. Alhamdulillah. Ya Tarim. Gimana lagunya? Tarim ya. Oh ya, ya Tarim. Cok nyanyi deh. Alhamdulillah. Ya lagunya Mang Tarim. Baheula tukang boboko
Mang Tarim ayeuna jadi kiai. Alhamdulillah. Ini mengamalkan ayat inna ma'al usri yusra, jelas. Makanya minta sama Allah, ya Rob, jadikan saya adalah orang yang dalam susah harus tetap istiqomah kepada Allah, karena yang mendatangkan susah adalah. Jangan minta keluar dari kesusahan, wahai jamaah. Bagaimana kita istiqomah nerima ketika susah? Karena yakin kesusahan pasti akan berlalu. Betul apa betul? Betul apa betul? Ketika kamu berada dalam kesulitan, jangan minta keluar dari kesulitan. Mintalah kepada Allah, Rabbana atina min ladzunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, jika memang dengan kesulitan ini Engkau sayang kepadaku, ya Allah, maka berilah aku kekuatan untuk melewati kesulitan ini. Amin ya Rabbal. Entong kalah ngomong Gusti, kira si aing senangna ieu manakiban enggeus, wiridan enggeus, selawatan enggeus, susah kene wae. Aya nu kitu aya. Datang ka kiai nu gondrong teu manjur, aya nangan kiai nu botak isukan mah. Datang ke kiai di mana di kota henteu kabul ek neangan di sisi kuburan. Alhamdulillah jadi loba pasien ka Cibatu gara-gara majlis zikir atamimi ayana di sisi kuburan. Dianggapna keur mah kiaina gondrong sisi kuburan, ieu kiai keramat. Alhamdulillah. Boleh tujuan awal tidak masalah, betul apa tidak? Tapi nanti minta kepada Allah ketika berjalan supaya kita diistiqomahkan, diberi kekuatan. Toh yang mengeluarkan daripada kesulitan bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita. Ketika Allah sudah berkehendak mengangkat derajat orang ini, kapan waktunya mudah bagi Allah. Pokoknya tugas orang mah puasa wengke maghrib mah nepi, ditungguan maghrib pasti, lebaran pasti, rek nolak rek moal, pokoknya mah lebaran pasti nyampe. Amin ya Rabbal. Amin. Mudah-mudahan sedikit ini yang saya sampaikan. Banyak sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan. Intinya adalah mari Islam sebagai titipan dari baginda Nabi kita jaga. Alhamdulillah di Cijingga marame masjidnya. Mudah-mudahan di kampung Uingge bisa kecipratan barokah masjid nu aya di Cijingga. Juga tim Hadroh Al Mubarak semoga bisa membumi ya. Bisa membumi bukan hanya di daerah sini, semoga juga bisa go nasional. Al-Fatihah.